kasih untuk kesediaan kita semua hadir bersama-sama di dalam ruangan ini. Kami mempunyai tugas sebagai calon guru penggerak dalam kaitan untuk membicarakan tentang aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, yang secara umum ada 7 aset. Kita bisa bicara bersama, berdiskusi bersama. Aset-aset yang sudah kita miliki ini untuk kita jadikan modal berharga dalam pendidikan sekolah seperti yang kita impikan. Baik, saya mau menyampaikan dulu beberapa hal. Pertama tentang 7 aset yang kita bisa diskusikan. Yang pertama itu aset atau modal manusia yang ada di sekolah kita, itu tentang kualitas dari siapa saja yang ada dalam sebuah komunitas dalam sekolah kita. Kita bisa menginventaris sumber daya yang ada dalam sekolah kita, baik dari pengetahuan, kecerdasan, keterampilan apa yang dimiliki oleh kita semua, baik semua warga sekolah. Jadi dari kepala sekolah, bapak ibu guru dan pegawai, juga dengan anak-anak, bersama dengan komite atau orang tua. Lalu ada modal sosial, yaitu dari berkaitan dengan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat atau kepercayaan jaringan networking kita. Ini berkaitan dalam contoh bagaimana asosiasi, institusi, dan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, profesi, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga namanya modal fisik, yaitu apa-apa saja yang kita miliki, sarana prasarana yang kita miliki di sekolah kita. Lalu modal lingkungan atau alam, potensi dan nilai ekonomi dalam upaya pelestarian alam yang ada di sekitar kita, baik hal atau unsur-unsur biotik maupun unsur abiotik. Jadi ada tanaman, pohon, sungai, pembangunan dan sebagainya yang ada di sekitar kita. Kemudian apa-apa saja yang bisa dihasilkan dari segala fasilitas yang ada di sekolah kita. Ada yang berikut yaitu modal finansial. Yang kedua, modal finansial itu tentang berkaitan dengan keuangan, kemudian hal apa yang bisa diberdayakan dari sekolah kita. Yang keenam, modal politik. Bukan berkaitan dengan politik praktis, tetapi bagaimana keterlibatan kita sebagai lembaga pendidikan untuk bisa berbaur dengan yang lain, komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, air, dan sebagainya. Yang berikut modal agama dan budaya, yaitu tentang kebudayaan atau hal-hal berkaitan dengan keagamaan yang ada di lembaga kita, yang juga bisa diberdayakan sebagai aset untuk pengembangan sekolah. Saya minta Ibu Poni untuk menjadi notulen, nulis untuk kita masih diskusi kita nanti akan kita sampaikan ke pimpinan. Baik, untuk bisa Bu. Terima kasih banyak untuk kesediaan. Yang berikut kita boleh berdiskusi bersama hal-hal apa saja yang berkaitan dengan modal-modal yang ada di sekolah kita. Yang pertama modal manusia. Ada yang meminta memberi usul saran, kita punya misalkan dari pimpinan kita. Kalau saya macam dari kepala sekolah kita, beliau selain tanggung jawab dan untuk tugas sebagai pimpinan, sudah mengantar kita sebagai sekolah penggerak dalam seleksi yang ketat. Itu hal yang luar biasa yang perlu kita apresiasi. Dari Bapak Ibu guru, ada yang menyampaikan tentang diri kita, dari strata pendidikan kita, atau kualifikasi, golongan dari anak-anak, dan bagaimana kita membangun kebersamaan orang tua sebagai aset manusia. Ada yang mau disampaikan, saya persilahkan supaya bisa dicatat oleh penulis untuk kita ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita berdiskusi untuk 7 modal yang ada di sekolah kita. Yang pertama modal manusia, baik dari guru, dari kepala sekolah, guru, para siswa, dan juga orang tua.
semua warga sekolah gitu. Pertama dari kepala sekolah, pastinya kita punya kepala sekolah dengan tugas tanggung jawab sebagai kepala sekolah, juga mengantar kita sebagai sekolah penggerak. Salah satu prestasi yang luar biasa perlu diapresiasi. Untuk dari Bapak Ibu guru, silakan bagi kita yang mau mendiskusikan, saya silakan. Baik, saya pengen. Ibu Ren, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kualifikasi pendidikan di sekolah kita rata-rata itu sudah S1. Cuman bagian kepegawaian itu yang hanya untuk Pak AP itu dalam kualifikasi pendidikan harus ke D3 karena diakomodir sampai dengan ijazah D3 saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk kualifikasi kita sudah pas dengan basic kita masing-masing, sudah sarjana semua. Itu hal yang bagus. Untuk dari para siswa, berkaitan dengan siswa, oh ya, silakan Ibu Ira, angkat tangan. Terima kasih. Baik, untuk siswa di sekolah kita ini, selain siswa yang berada di kelas reguler, ada juga siswa yang disebut dengan kelas inklusif atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sekolah kami tidak hanya menerima anak-anak yang secara fisiknya normal dan juga pemahamannya, tetapi juga kami menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih. Anak-anak kebutuhan khusus sekolah kita ini kan sudah didampingi, dilatih, menunjukkan bakat dan kemampuan. Jadi sudah beberapa kali kita tampil, bahkan dipentaskan itu juga kehadiran mereka menjadi salah satu poin penting. Apalagi sekolah kita sekolah yang khusus. Terima kasih Ibu Reni. Ada yang Bapak Ibu guru mau sampaikan tentang kolaborasi bersama orang tua? Mama Siska, Ibu Siska, saya persilakan untuk angkat tangan. Kerjasama dengan orang tua, yang terutama itu komite, karena itu sangat membantu kegiatan di sekolah kami. Lalu kegiatan yang harus setiap kali ada kegiatan di sekolah, selalu ada koordinasi antara pimpinan dengan orang tua murid. Baik, terima kasih. Untuk modal manusia seperti itu. Kemudian untuk modal sosial itu bagaimana kita melihat kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita. Dengan jumlah siswa dan sebagainya, kita bisa beri gambaran sedikit bagaimana korelasi antara kepercayaan masyarakat terhadap apa yang kita miliki, aset yang sudah kita punya, nama besar sekolah kita, dengan kinerja yang sudah ditunjukkan, output yang kita hasilkan berdampak tidak pada kepercayaan masyarakat pada kita, mungkin jumlah siswa dan sebagainya. Momen saya persilakan. Terima kasih. Untuk kepercayaan masyarakat terhadap sekolah itu ada dua faktor. Yang pertama itu menurut saya dari guru. Masyarakat melihat gurunya. Dari dalam pengalaman itu, ya saya sudah 22 tahun di sini, banyak ya. Dari tahun ke tahun perkembangan jumlah siswa itu semakin bertambah. Pengalaman yang saya dengar itu artinya dari info-info orang tua itu, yang pertama itu selalu mereka katakan kami memasukkan anak ini ada yang lihat dari prestasi, yang kedua mungkin ya yang pada umum mereka melihat dari guru. Mungkin itu dari pendapat saya. Terima kasih, terima kasih banyak. Yang berikut untuk modal fisik, bagaimana sarana prasarana di sekolah kita? Kita sudah memadai apa seperti itu, dengan kita sudah ada gedung baru atau fasilitas seperti apa, bagaimana untuk fasilitas di sekolah kita? Ibu Sevi, silakan, sudah memberi silakan. Sarana dan prasarana di SD Santa Maria Assunta sudah cukup memadai dengan dibuktikan dengan
adanya gedung baru. Lalu yang berikut ada juga AC di setiap ruangan. Yang berikut ada LCD dengan jumlah yang saya rasa sudah cukup memadai, dan juga ruangan kelas yang layak untuk siswa. Baik, terima kasih untuk sarana-prasarana sudah kita lihat sendiri. Kita punya sekolah sudah mencukupi memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan, yang lain akan terus dilengkapi setiap periode. Yang berikut modal lingkungan alam. Bagaimana mungkin keadaan lingkungan alam kita, juga keberadaan sekolah kita. Lingkungan sekolah kita ini bisa dinilai sebagai aset karena kita berada di lingkungan yang bagaimana, Bapak Ibu. Sehingga orang tuh masukkan, oh ya, kita masukkan di SDK Santa Maria Assunta itu saya merasa nyaman karena seperti apa mungkin gambarannya. Kita boleh memoranti, silakan. Kalau menurut saya, untuk kita semua kita pun sekolah ini memang sangat strategis karena jauh dari keramaian dalam umum, lalu untuk kendaraan juga jarang, untuk anak-anak bisa lalu lalang bebas. Kita jauh dari kebisingan, dan kita di antara batas langsung dari Muhammadiyah, Stipas dengan penginapan ini Jakon. Maka semua itu dapat Jadi aset. menjadi kebanggaan bagi kita. Amin. Baik, terima kasih. Ada gambaran bahwa kita berada dalam lingkungan yang secara kita berbeda. Misal ada yang di Muhammadiyah dari Muslim, kemudian dari Katolik, kita berada dalam lingkungan gereja, di dekat susteran, jadi suasana kita nyaman, jauh dari keramaian, anak juga merasa nyaman setelah pembelajaran. Terima kasih. Yang berikut modal finansial. Modal finansial ini kita lihat bahwa apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan kita di sini. Kemudian apakah juga ada faktor-faktor pendukung lain, misalkan kita membuka sebuah usaha, misalkan kita punya tanam sayur apa, kebun-kebun sekolah kita, itu kita punya kebun itu yang supaya menjadi bukan usaha lain tetapi mata pendapatan lain yang bisa untuk sekolah kita. Atau kemarin kita buat P5 dan sebagainya, proyek itu ada hal-hal baru, pendapat atau income yang bisa kita terima dari apa. Untuk modal finansial minimal kita memenuhi, sekolah menyiapkan fasilitas dari finansial yang kita miliki. Bapak Markus bisa menyampaikan pikiran, silakan Bapak. Sesuai dengan ada kesepakatan di sekolah kami bahwa ada P5. P5 itu kami sudah jalankan. Kami membuat bedeng tiap kelas buat bedeng sendiri, lalu menanam berbagai macam sayuran. Lalu sayuran itu ada yang mengkonsumsi oleh anak-anak, lalu yang lain karena hujan, saat itu bertepatan dengan hujan juga, jadi sebagian tidak jadi. Maka diambil sisi lain, membuat pupuk kompos, mengundang dosen dari Politani datang untuk mendampingi Bapak Ibu guru yang ditunjuk bersama anak-anak kelas 4, 5, 6, lalu mereka mengolah pupuk kompos itu, lalu menghasilkan uang. Terima kasih untuk kita punya diskusi hangat bagus ini. Lalu yang berikut tentang modal politik. Modal politik ini dilihatnya maksudnya dari pemerintah, apakah ada sumbangsinya terhadap sekolah kita, baik dari dinas pendidikan dalam dinas pendidikan atau instansi-instansi pemerintah lainnya yang biasa bekerja sama dengan kita untuk kita mengembangkan sekolah atau melaksanakan program sekolah. Program literasi. Boleh. Ibu Ren, silakan. Nyala Nistia. Itu yang berhubungan dengan
kerjasama dengan kebijakan dari lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah itu misalnya itu seperti 2 tahun kemarin itu artinya sementara kita jalani juga itu ada bantuan buku dari kantor bahasa untuk mendukung kita di sekolah kita untuk dalam hal literasi. Kemudian kita juga sekolah kita juga termasuk dalam sekolah literasi nasional sehingga karya anak-anak itu juga dijual artinya Kita punya buku ya kita punya buku kemudian dijual belikan begitu. Jadi itu kan penambahan finansial dari anak-anak usaha wirausaha dari anak-anak wirausaha. Baik, terima kasih Bu Guru. Baik, yang terakhir modal agama dan budaya. Kira-kira kita melihat sisi kekuatan dari modal budaya dan agama yang ada dalam sekolah kita sebagai sebuah aset yang berharga bagi kita. Bapak Ibu saya persilakan mungkin mau menyampaikan dari ini bagaimana keberagaman di dalam sekolah kita juga bisa saling menghormati, menghargai seperti itu. Kemudian dari sisi kebudayaan kita kan terlahir tidak dari satu suku, kita punya banyak suku. Ketika kita pentas seperti apa? Mungkin itu gambarannya. Saya bisa kubiran silakan. Untuk keberagaman yang ada di sekolah kami itu, yang orang tahu bahwa kami ini adalah sekolah yayasan Katolik. Tetapi yang kami butuhkan di sini, bukan yang kami butuhkan, maksudnya yang mendaftar di sini bukan hanya anak-anak yang beragama Katolik, tetapi juga anak-anak yang beragama lain. Lalu keberagaman budaya, suku, ras yang terjadi di sekolah kami ini sangat beragam pula. Jadi bukan hanya anak-anak timur saja yang bersekolah di sini, tetapi ada anak-anak yang berasal dari daerah lain yang datang bersekolah di lembaga sekolah kami. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk diskusi kita. Ada 7 modal, 7 aset yang sudah kita miliki. Semoga hasil diskusi kita menjadi refleksi bersama bahwa kita mempunyai aset yang berharga untuk kita kembangkan dalam pengembangan sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia meluangkan waktu membantu saya dalam mengerjakan tugas sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita juga pengembangan sekolah kita. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.